baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi dalam logika. Yang pertama, kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai kebenaran. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya, sehingga terdapat variabel atau pebah, sehingga perlu diselidiki terlebih dahulu nilai kebenarannya. Nilai kebenaran benar B, salah atau S. Contoh pernyataan 2 tambah 4 sama dengan 4 merupakan pernyataan bernilai benar. Setelah hari Selasa adalah Kamis merupakan pernyataan bernilai salah. Selanjutnya 7 adalah bilangan ganjil. Itu merupakan pernyataan bernilai benar. Contoh kalimat terbuka, X tambah 5 sama dengan 7, 2X sama dengan 10. Mendaki gunung adalah hal yang menyenangkan. 30X ditambah 4 hasilnya 16. Yang pertama, negasi. Negasi atau ingkaran atau penyangkalan adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Tabel kebenaran negasi seperti di bawah ini. Jika P, B, S, maka negasi SB. Keterangan B adalah benar, S adalah salah. Jika P benar, maka negasi P bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, bentuk negasi P dibaca bukan P, tidak benar. Contoh pernyataan dan negasinya semua. Negasinya berapa, kalau ada atau beberapa, negasinya semua atau tidak, sama dengan negasinya tidak sama dengan, lebih dari, negasinya kurang dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan, negasinya kurang dari, negasinya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, negasinya lebih dari. Contoh kalkulator P, semua orang merasa mudah menggunakan kalkulator. Negasi P-nya, berapa orang merasa sulit menggunakan kalkulator. Contoh dalam penggaris, P-nya semua penggaris berukuran 30 cm. Negasi P-nya, ada penggaris yang panjangnya lebih dari 30 cm. Contoh dalam pensil, P, penggunaan pensil sama dengan ballpoint. Negasi P, kegunaan pensil tidak sama dengan ballpoint. Pernyataan majmuk atau komposisi adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Dalam logika matematika terdapat 4 macam pernyataan majmuk, yaitu disjungsi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Jika P BBSS, Q BSBS, maka P konjungsi Q BSSS. Dapat disimpulkan bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar, maka konjungsi yang benar. Contoh, P-nya 5 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan benar. Q-nya 5 adalah bilangan ganjil, merupakan pernyataan benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. P konjungsi Q 5 adalah bilangan prima dan ganjil. Contoh selanjutnya, tentukan nilai kebenaran P dan Q berikut. P 2 tambah 4 sama dengan 6. Q-nya 2 kali 3 sama 6. Nilai kebenarannya adalah benar. Contoh selanjutnya, P, Bandung terletak di Pulau Kalimantan. Q-nya, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nilai kebenaran adalah salah. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi Q dibaca P atau Q. Perhatikan tabel kebenaran dari disjungsi. Jika P BBSS dan Q-nya BSBS, maka P disjungsi Q BBBS.
Dapat disimpulkan bahwa disjungsi hanya akan salah jika keduanya P dan Q salah. Macam-macam disjungsi. 1. Disjungsi inklusif, sifatnya semua pernyataan P dan Q bernilai benar kecuali P dan Q bernilai salah. Tabel kebenarannya seperti disjungsi pada umumnya. Disjungsi eksklusif, sifat semua salah kecuali salah satu pernyataan P dan Q benar. Tabel kebenarannya seperti berikut. Jika P BS BS maka dan Q-nya BS SB, maka P disjungsi Q-nya SS BB. Contoh yang pertama adalah P 0,2 adalah bilangan pecahan, Q-nya 0,2 adalah bilangan desimal. Nilai kebenaran adalah benar karena P disjungsi Q 0,2 adalah bilangan pecahan atau bilangan desimal. Contoh kedua, P-nya 2 pangkat 4 sama dengan 16, Q-nya 2 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 1/3. Nilai kebenarannya adalah benar. P disjungsi Q-nya 2 pangkat 4 sama dengan 16 atau 4 pangkat 3 dengan 16. P atau Q 7 adalah bilangan genap atau 7 kali 1 sama dengan 9. Nilai kebenaran adalah P disjungsi Q adalah salah karena P-nya salah dan Q-nya salah. P disjungsi Q, P sama dengan 90 bagi 5 sama dengan 16 atau 16 adalah bilangan genap. Nilai P disjungsi Q-nya benar karena P salah, Q benar. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majmuk yang menunjukkan sebab akibat dengan kata hubung jika maka . Sehingga notasi P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Perhatikan tabel kebenaran dari implikasi. Jika P-nya BBSS, Q-nya BSBS, maka P implikasi Q-nya BSBB. Dapat disimpulkan bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah. Contoh, nilai kebenaran benar. P, hari ini adalah hari Minggu. Q-nya Andi tidak masuk sekolah. Merupakan nilai benar karena P implikasi Q sama dengan jika hari ini adalah hari Minggu, maka Andi tidak masuk sekolah. Contoh, P4 merupakan bilangan kuadrat. Q, bilangan kuadrat adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Merupakan nilai kebenaran salah karena P benar, Q-nya salah karena tidak setiap bilangan kuadrat bisa dibagi 2. Contoh selanjutnya, jika 100 merupakan bilangan ganjil, maka 100 merupakan bilangan bulat. Apakah nilai kebenarannya? Ini merupakan nilai kebenarannya benar karena P-nya salah karena 100 merupakan bilangan genap, Q-nya benar. Ya, selanjutnya biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung jika dan jika, sehingga notasi P biimplikasi Q dibaca P jika dan jika Q. Perhatikan tabel kebenaran dari biimplikasi. Jika P BBSS dan Q-nya BSBS, maka B implikasi Q BSSB. Disimpulkan bahwa biimplikasi hanya bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama. Contoh, P 2 1/2 tambah 3 1/2 sama dengan 6. Q-nya 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 5, 6. Salah. Bukan salah. Karena P biimplikasi Q 2 1/2 tambah 3 1/2 sama dengan 6 jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 5, 6. Contoh selanjutnya, P biimplikasi Q 30 kali 2 sama dengan 60 jika
dan hanya jika 60 adalah bilangan genap. Merupakan benar karena P-nya 30 kali 2 sama dengan 60 benar, dan Q-nya 60 adalah bilangan genap benar. Contoh selanjutnya, P berimplikasi Q Tasikmalaya berada di luar Pulau Jawa jika dan hanya jika Tasikmalaya di luar Jawa Barat. Merupakan pernyataan benar karena P Tasikmalaya berada di Pulau Jawa merupakan pernyataan salah, dan Q-nya Tasikmalaya di luar Jawa Barat adalah salah. Contoh selanjutnya, P berimplikasi Q bilangan pecahan merupakan bilangan irasional jika dan hanya jika 5/1/2 adalah bilangan pecahan. Merupakan pernyataan salah karena P salah dan Q-nya benar.